Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, tapi level 7.300-an masih mampu dipertahankan meskipun secara intraday hari ini sempat menyentuh di 7.280-an pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar selaku founder grup CTS Saham. Kita akan langsung sapa saja Pak Andri. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Andri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Andri, kita akan review pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Lebih cenderung tertekan setelah 2 hari perdagangan beruntun mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pelemahan hari ini lebih ke arah terbatas Pak, tepatnya di 30 menit jelang penutupan. Intraday tadi sempat ke 28, namun posisi 73 kembali dipertahankan sampai sejauh ini. Analisis Anda? Ya, kalau by technicals ya harusnya dan juga inflow ya. Jadi memang indeks kita wajar lah ya mengalami technical rebound karena sudah terkoreksi hampir 11% ya. Dari tertingginya 7910 waktu bulan September sampai terendahnya kemarin 70741. Di hampir 11% rebound ya saya pikir, koreksi 11% ya saya pikir mengalami technical rebound ya sampai sekarang, didukung juga investor asing juga masih net buy ya. 2 hari kemarin asing net buy 2,8 triliun. Jadi lihat ini kelihatan market sudah mengantisipasi untuk aksi window dressing ya. Ini sudah dilakukan oleh beberapa saham BUMN, terutama saham seperti Banking, BBRI, 3 hari ini rebound, Mandiri, BNI, Jasa Marga, Indosat, sampai dengan Telkom. Meskipun hari ini profit taking saya pikir wajar ya, karena besok kan ada data tenaga kerja Amerika yang diprediksi juga akan melejit ya dibandingkan data sebelumnya. Ini yang memicu spekulasi kemungkinan The Fed tidak akan terlalu agresif ya untuk memotong bunga di awal tahun. Jadi saya pikir ini koreksi normal aja sebelum nanti minggu depan akan rally lagi untuk indeks. Targetnya masih 7350 sampai 7450. Jika pendeknya, jika menengahnya bisa sampai ya paling semingguan ke depan ya, sebelum meeting The Fed dan juga BI rate, saya pikir bisa sampai maksimal 7.600, Mas David. Baik. Untuk jangka pendek, esok hari terlebih dahulu Pak, arahnya akan kemana untuk indeks harga saham gabungan? Ya, saya pikir besok masih bisa menguat ya. Jadi hari ini kalau lihat hari ini indeks kita cuman koreksinya terbatas, berarti artinya masih ada demand ya di market, berarti market masih memburu saham-saham yang bagus, ya, terutama saham-saham yang biasanya window dressing lakukan setiap tahun ya oleh fund manager ya. Karena kita lihat saham-saham BUMN, sama finance ya yang menjadi penggerak, ditambah juga dari grup Barito, brand dengan isunya membagi dividen, saya pikir juga berikan momentum ya. Jadi artinya besok kemungkinan indeks kita akan masih range-nya 7250 sampai dengan 7350 yang masih bisa menguat menjelang data tenaga kerja ya besok malam. Baik. Pak Andri tadi mengatakan saham-saham BUMN terutama dari perbankan big cap ini akan menjadi motor penggerak nantinya. Artinya ada harapan perbankan big cap ini akan naik signifikan di momentum window dressing di tahun ini. Tapi dalam beberapa waktu terakhir saham-saham perbankan big cap tampaknya para investor lebih menuju ke arah trading Pak. Naik signifikan, kemudian juga koreksi cukup dalam, cukup cepat, cukup singkat begitu. Momentum ini akan berlanjut sampai kapan? Ketika window dressing sudah mulai terlihat, apakah polanya akan berubah nantinya, Pak Andri? Ya, kalau lihat dari astro cycle ya, dan namanya kita punya namanya tuh astro cycle, astrologi cycle. Jadi emang kalau lihat dari time momentumnya atau market timingnya, emang seharusnya jeleknya tuh emang sampai besok ya. Iya. Ya, itu dia akan bagus lagi minggu depan. Jadi artinya kalau kita mau beli lagi untuk babak kedua, ya berarti antara besok kalau ada penurunan, hold sampai dengan minggu depan menjelang The Fed nanti tanggal 18 Desember. Jadi itu biasanya memang terjadi setiap tahun ya. Memang tradisinya, kalau jangka pendek ini emang harusnya take a rebound karena indeks kita juga sudah oversold ya, sudah jenuh karena banyak saham-saham yang sudah koreksinya lebih dari 10 sampai 20% ya, dari rekor tinggi. Nah ini juga dimanfaatkan oleh pelaku asing, juga investor asing, juga domestik, terutama juga kita melihat kan momentum barunya dari IPO. IPO AD itu juga besok masih bisa project atas lagi, nanti juga tanggal 16 nggak salah ada Master DIY ya. IPO jadi
likuiditas juga kepada indeks, saya pikir untuk besok masih bisa bagus. Tapi diingat ya, ini kenaikannya sementara ya, karena Baik. akhir tahun kemungkinan indeks kita belum bottom, jadi kalau jangka pendek ada take rebound, tapi untuk jangka menengah indeks kita belum bottom, masih bisa di bawah 7.000. Oke, kita ke saham-saham perbankan big cap selanjutnya, Pak Andri. Hari ini sebenarnya yang tertekan itu adalah saham-saham Bank Himbara BUMN. Tapi untuk BBCA, hari ini tangguh menguat di 1%, di atas 1% dan sudah berada kembali di level 10.300-an. Analisis dan rekomendasi Anda untuk BBCA? Ya, kalau BCA kita lihat di sini juga sudah break new high ya, back resist. Di back resistnya di sini juga nanti 10.250. Memang targetnya di sini bisa sampai ke 10.650 sampai dengan bisa ada gapnya intraday-nya di 10.800 dan 7.800. Jadi kan tertingginya sempat mendekati 11.000. Jadi artinya tetap leadingnya untuk indeks kita untuk bisa mencapai untuk mengangkat bisa di atas 7.450 dan juga bisa sampai 7.600 harus dengan BCA ya, karena emang BCA ini kan satu. Jadi emang saya pikir besok masih bisa naik karena di sini momentum juga masih bullish. Indikatornya juga golden cross, yang MACD-nya, yang daily. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan untuk trading ya, untuk besok sampai juga menuju 76 sampai 7850 di minggu depan. Tapi diingat ya, untuk jangka menengah ya saya pikir dia BCA masih bisa turun di bawah 10.000 lagi. Oke, pelemahan yang terbatas hari ini apakah juga ditopang oleh BBCA, Pak? Ya, kalau dilihat sih maksudnya BBCA ini masih memberikan support ya, selain juga dari brand. Iya. Jadi kan dua saham ini kan market cap terbesar ya. Jadi karena didukung oleh isu dividen, nanti mungkin juga BCA juga kan dividen juga. Jadi saya pikir ini momentum window dressing menjelang nanti the Fed meeting tanggal 18 Februari, 18 Desember ini saya pikir masih bisa memberikan momentum ya untuk indeks dan juga currency. Oke, kita beralih ke perbankan big cap lainnya untuk BBRI, Pak. Kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dari Bapak Malvin Sihite. Sepertinya ini menanyakan saham BBRI, Pak, mau average down di 4.100. Apakah masih ada peluang untuk selanjutnya? Saya akan coba bacakan. Ini nyangkutnya cukup jauh, Pak, di 4.900 untuk BBRI. Ya, kalau untuk BBRI, kalau untuk mau average, saya pikir mendingan nunggu di bawah 4.090 lo kemarin ya. Karena ini koreksi 5-nya belum selesai, versi C-nya belum selesai, nanti ada scale lagi, dia bisa mungkin average-nya antara 3.800 sampai 4.090 yang beli situ. Tapi kalau untuk jangka pendek, ya saya pikir masih bisa range-nya antara 4.170 sampai dengan 4.450 untuk risk breakout-nya. Jadi kalau 4.900, saya pikir mungkin bisa dicapai nanti menunggu. Mungkin nggak bulan ini ya, tapi kalau melihat ya menungguin momentumnya di jalur efek dari bulan Januari 2025 itu masih. Oke, di luar dari perbankan big cap, Pak, ada yang menanyakan juga saham BRIS. Bapak Wijang dari Riau sepertinya ini sudah ambil posisi untuk BRIS di 2950, Pak. Masih profit tapi semakin menipis ini. Analisis dan rekomendasinya apakah masih bisa di-hold dan support berapa yang mungkin bisa diwaspadai untuk meminimalkan kerugian yang terjadi? Ya, kalau BRIS sama juga ya. Memang rata-rata saham finance ini harusnya take ribuan. Karena kan finance ini kan sektornya termasuk yang terbesar di indeks kita. Membuatnya 30% ke indeks kita. Jadi artinya kalau indeks kita mau naik, IHSG ya harus dengan finance. Jadi karena BRI juga sama, ya jauh lebih bagus dibandingkan BRI. Jadi sebenarnya kalau kita mau strategi trading, mendingan yang punya BRI, mendingan switch. Harus juga mempunyai hedging-nya atau nilai-nilainya nanti di saham BRIS. Karena BRIS di sini polanya ini ada pola bull flag, artinya masih bisa naik. Ya, target kita di sini masih bisa 3.100 sampai dengan 3.250 ya untuk jangka pendeknya. Ya, supportnya berada di bawah 2.900 sampai dengan di sini 2.700. Jadi kalau dari momentum indikator dan juga dari cycle-nya BRIS ya jauh lebih bagus daripada induknya ya BRI. Jadi kita bisa hold untuk targetnya 3.100 sampai 3.250 untuk window dressing atau bahkan sampai ke jalur efek. Oke, supportnya mungkin Pak bisa diulang kembali, kan ambil posisinya di 2950 ini. Penutupan hari ini masih memang di 2970. Ya, support kuatnya sebenarnya sih low-nya kemarin 2830 ya sampai 700. Baik, analisis untuk BRIS hari ini juga tertekan di 1%, 2970. Sekaligus menjawab pertanyaan tadi dari Bapak Wijang dari Riau, masih di hold saja dengan potensi resisten selanjutnya di 3.100 hingga ke 3.250. Kita beralih ke sektor energi selanjutnya, Pak Andri.
hari ini juga cukup menjadi perhatian dari investor. Ada AADI, Pak, hari ini tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oversubscribe-nya juga cukup tinggi, antusias dari para investor juga cukup banyak ini, bahkan mencatatkan auto reject atas untuk AADI ditutup di 6650 dari harga penawaran di 5.550. Dari analisis Anda, bagaimana Anda melihat prospek dari AADI ini? Ya kalau AADI sebenarnya bagus ya, mending dari fundamentalnya bagus ya, dari pair-nya cuma 2 kali, hingga posisinya juga kurang di bawah 1 kali. Artinya juga secara keseluruhan dan juga ini momentumnya bagus, memang di saat Indo mulai awal mula dari window dressing, asing mulai masuk, ditambah juga dengan antusias resell, kan oversubscribe-nya kan IPO AADI ini kan 7,38 kali ya, meskipun jauh di brand maupun aman, tapi saya pikir besok masih bisa reject lagi 7975 targetnya, dan juga berikutnya nanti di 9.200 ya, 9.000 kalau nggak salah nanti Senin saya pikir masih bisa reject lagi. Jadi selama likuiditas hari ini masih pertahankan ya seperti sekarang ini, saya bisa jadi Senin kemungkinan bisa reject lagi 9.550, dan bahkan nanti kalau Selasa lanjut lagi bisa sampai 11.450. Jadi saya pikir masih bisa reject lagi 2-3 kali lagi ya, kalau melihat dari likuiditas ini masih dijaga ya dengan low volume seperti ini. Oke, strateginya seperti apa Pak dengan mencatatkan auto reject atas, antri beli ini bisa dipastikan ini sangat tinggi dan membludak begitu bagi para investor yang baru ingin berpartisipasi ini Pak? Ya, saya pikir kalau untuk retail agak susah ya, karena ini pasti meskipun 2-3 kali meskipun sampai 1.500 sampai 11.000 atau bahkan ke target fundamental di 16.000, dan saya pikir ini agak susah karena kan auto reject itu sama seperti waktu brand ya, 800-an baru likuiditas baru ramainya kan likuiditasnya di 2.300 2.800. Betul. Jadi juga reject karena naik lebih dari 4 bagger 400%. Itu susah, mendingan kalau kira mau masuk ya nunggu dulu stabil dulu ya, pas sudah ramai sudah tidak auto reject terus stabil baru kita bisa masuk, karena takutnya nanti pas minggu depan ada kenaikan takutnya ada profit taking, jadi mungkin itu setiap ada profit taking bisa untuk beli saham AADI. Baik, sebelum kita jeda Pak Andri, saya punya satu pertanyaan, tapi singkat saja Pak, mengenai kaitannya dengan Adaro Mineral. Hari ini menguat di atas 3%, sementara Adaro hari ini justru mengalami koreksi cukup dalam, meskipun sempat naik tinggi di sesi pertama pada pagi tadi. Ya sebenarnya kalau ADMR sendiri ya, mineral ini memang sebenarnya sudah cukup murah ya, itu tinggi sampai di atas 3.000, sekarang dengan harga segitu ini udah diskon hampir 70%. Sebenarnya ini paling menarik di saya, mendingan kalau untuk yang lebih liquid saya mendingan masuknya ke ADMR, makanya banyak yang tidak kebagian tadi ya, mereka switching dananya ke ADMR yang murah. Sementara kalau kalau Adaro naik ya wajar, karena kan sempat dia rebound dari terlindahnya 2070 sampai naik tertingginya kemarin 2. Jadi saya pikir market profit taking di Adaro masuk ke ADMR, mungkin bisa menunggu masuk lagi ke ADI ya kalau sampai ada kesempatan. Ya, analisis dari saham ADI pemirsa, kemudian juga korelasi dengan Adaro tadi, kemudian juga ada ADMR, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Andri, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan sekaligus nanti kita akan update seperti apa posisi penutupan sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.